Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat politik update. Senang kita bisa berjumpa kembali. Apa perbedaan pendukung Pak Anies Baswedan dengan yang lainnya? Yuk mari kita dengarkan penuturan berikut ini. Halo bro, apa bedanya masyarakat yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan ini dengan para pembencinya ya, yang menebarkan fitnah terhadap beliau ya? Apa bedanya? Pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan ini hampir semua ya, boleh kita katakan semualah kita bilang ya, pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan ini tidak mengharapkan sesuatu yang lebih kecuali kepada perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kepentingan-kepentingan individu sangat dikesampingkan di situ, tetapi kepentingan bangsa, bagaimana kita bangga sebagai bangsa Indonesia di masa yang akan datang, kita dihargai orang ya, kemudian kehidupan negara kita lebih bagus dan rakyatnya juga bisa lebih sejahtera. Jadi harapannya sangat jauh ya, dan sangat luar biasa yang diharapkan orang dari mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Mungkinkah itu? Ya sangat mungkin, karena sudah kita lihat bagaimana sosok Bapak Anies Rashid Baswedan ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan gagasannya, kemudian sudah terbukti ya, sudah terbukti ide dan gagasannya sudah dilaksanakan di DKI Jakarta waktu dia menjadi gubernur, dan itu ya kita harapkan sebenarnya akan ditingkatkan ke level nasional, yaitu ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 ya. Sedangkan di kelompok lain adalah mereka tidak kelihatannya tidak peduli dengan bangsa ini maju atau tidak, rakyat ini semakin sejahtera atau tidak, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan dan mereka bisa mendapatkan jabatan, bagi-bagi kekuasaan ya, bagi-bagi jabatan mulai dari pemerintahan, menteri sampai kepada BUMN, direksi-direksi. Itu yang penting bagi mereka, bagi-bagi kekuasaan. Masalah rakyat semakin lapar mereka nggak peduli ya. Bahkan kepada pendukungnya paling bawah pun seperti itu, mereka nggak peduli. Yang penting bagaimana dapat duit dulu untuk sementara, menjadi tim sukses, dapat dana, kemudian bisa bagi-bagi sembako. Itu yang mereka pedulikan. Jadi yang seperti ini ya hanya berakibat buruk kepada masa depan bangsa Indonesia. Jadi saya ingin mengajak kita seluruh rakyat Indonesia ya, supaya tidak terpengaruh dengan pembagian sembako yang dilakukan, karena dengan pembagian sembako itu adalah merendahkan harkat dan martabat kita sebagai warga negara ya. Ya, karena itu rezeki kalaupun diberikan ya bolehlah diterima, tapi itu tidak bisa menjadi ukuran kita untuk menentukan pilihan siapa yang kita pilih. Mereka yang memberikan sogokan seperti itu, maka mereka sebenarnya tidak berniat baik untuk negara kita ini, yakinlah. Ya, itulah sahabat politik update. Di video ini kita diberikan sebuah pelajaran dan juga sebenarnya menjadi pesan kepada orang-orang yang selama ini tidak suka dengan calon presiden yang sudah diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Anies Baswedan. Pesan ini kepada mereka yang membenci Pak Anies, bahwa semua pendukung Pak Anies, kita yang mengharapkan Pak Anies menjadi Presiden Indonesia, ya kita tentu tidak memberikan dukungan tanpa kita melihat fakta-fakta yang selama ini sangat melekat kepada Pak Anies Baswedan. Banyak contoh-contoh, tapi memang rakyat Indonesia tidak bisa dihindari bahwa penilaian yang paling menonjol, yang paling memikat masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan pilihannya kepada Pak Anies Baswedan adalah ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sangat relatif singkat, cuma 5 tahun, namun perubahan yang kita saksikan sangat-sangat luar biasa. Perubahan yang cukup signifikan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang dalam periode itu bermukim, tinggal dan bersentuhan langsung dengan kota metropolitan, tapi seluruh rakyat Indonesia merasakan kemajuan ibu kota. Auranya membuat kita merasa bangga karena ibu kota menjadi sorotan tajam di dunia internasional
sejajar dengan kota-kota modern yang terbaik di dunia, dan tentu kita di wilayah atau di daerah di luar provinsi juga turut berbangga karena kita satu bagian yaitu sebagai negara Indonesia, dan tentu Jakarta sebagai negara turut mengangkat nama baik Indonesia secara keseluruhan, dan bukti inilah yang dilihat oleh publik terhadap sosok Anies Baswedan. Belum lagi kalau kita bercerita ke belakang bagaimana rekam jejak dan sejarah kakek dan nenek beliau di dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga A.R. Baswedan, kakek beliau, mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional dan itu diakui oleh negara. Itulah kelebihan dari Pak Anies Baswedan. Demikianlah sahabat politik update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.